ada tugas Pak dari pendidikan guru penggerak terkait modul 3.1 terkait pengambilan keputusan seorang pemimpin. Yang baik Bapak, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktunya Bapak bersedia untuk melakukan wawancara dengan saya. Kita mulai saja mungkin Bapak ya. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Untuk mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral dilihat dari artinya dulu ya, untuk dilema etika yaitu benar dan benar ya. Kalau rujukan moral itu benar kayak salah, misalnya keluar dari aturan atau norma-norma hukum. Jadi kalau dilema etika bisa diselesaikan di sekolah, kalau rujukan moral bisa saja berkaitan dengan hukum, misalnya hukum pidana atau hukum di kepolisian. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang kedua ya Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar begitu Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Untuk menjalankan pengambilan keputusan benar melawan benar ataupun dilema etika, lihat dulu dari nilai akhirnya, misalnya mana yang lebih produktif atau lebih diutamakan. Yang kedua melihat dari aturan. Yang ketiga mungkin dengan rasa belas kasihan atau kemanusiaan. Jadi ada tiga. Oke Bapak ya. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam melakukan pengambilan keputusan? Yang pertama kita cari dulu akar permasalahannya. Yang kedua para pelaku yang berselisih kita panggil. Dan yang ketiga kita selesaikan secara musyawarah. Kita lihat apakah kepentingan dari kedua pihak mana yang lebih penting atau mana yang sesuai dengan aturan. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Hal-hal yang sangat efektif yang pernah saya lakukan itu dengan cara musyawarah. Mana yang lebih utama dan yang lebih penting, maka itulah yang harus kita putuskan. Ya, baik Bapak. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan gitu Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dialami misalnya dalam dilema etika? Dalam dilema etika yang menjadi permasalahan yang sangat besar bagi saya, apakah masalah itu sesuai dengan apa yang hati nurani. Misalnya kan ada anak yang nakal tetapi dia sangat bagus dalam olahraga. Nah, apakah dia diberi nilai yang bagus dari yang lain? Kita lihat dulu anak itu kan punya prestasi seperti itu lalu keputusannya. Apakah anak itu harus dikasih nilai bagus atau tidak? Itu menjadi tantangan itu ya Pak ya. Banyak lah kasus-kasus seperti itu. Iya Bapak, baik. Pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu itu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Misalnya apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal itu Pak untuk menyelesaikannya, baik bentuk ataupun prosedurnya seperti apa gitu yang Bapak lakukan? Kalau di sekolah dasar sebaiknya lebih cepat lebih baik. Misalnya ada kasus harus segera diputuskan, dikarenakan kalau terlalu lama semakin melebar masalahnya akan besar. Misalnya kan ada anak-anak yang berkelahi ataupun apa langsung saja ditinggal dan diputuskan ya. Baik Bapak, jadi penyelesaiannya langsung gitu setelah kejadian itu terjadi gitu. Kalau di SD Baik Bapak, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan Pak dalam kasus-kasus seperti dilema etika ini? kami kan kalau masalahnya masalah
besar, misalnya seperti guru dengan guru, kita bermusyawarah, bantuan bukan per orang tetapi secara bermusyawarah bersama-sama gitu. Kecuali masalah pribadi, bukan masalah sekolah, diputuskannya misalnya dengan guru yang bersangkutan. Tergantung ya kasusnya. Kalau kasusnya masalah sekolah ya kita putuskan bersama-sama. Kalau masalah pribadi ya dengan orang yang bermasalah tersebut, jadi tanpa badan orang lain. Ya, baik Bapak. Jadi Pak, pertanyaan yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan ya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dalam keputusan dilema etika ini? Untuk keputusan dilema etika yang saya pernah alami yaitu masalah dengan pribadinya, misalnya contohnya kan gini, anak itu punya prestasi tetapi tidak rajin sekolah misalnya seperti itu, maka kita rasa kemanusiaannya, maka dia diberikan nilai yang standar lah, jangan yang terlalu bagus karena dia melanggar peraturan tetapi dia punya prestasi di sekolah. Itu yang masalah yang sampai saat ini sering terjadi. Jadi merupakan dilema itu ya Pak ya. Apa yang harus saya berikan kepada dia? Iya. Karena dia sudah memberikan tapi dia melanggar peraturan, misalnya tidak masuk sekolah. Ya, baik Bapak, mungkin wawancara kali ini sudah selesai mungkin Bapak ya. Terima kasih atas sharing-sharingnya Bapak selama ini dalam mengambil keputusan. Banyak sekali manfaatnya Bapak buat saya, mudah-mudahan saya juga bisa mencontoh itu seperti apa yang Bapak lakukan gitu dalam pengambilan keputusan ini. Saya ucapkan terima kasih Bapak, mohon maaf waktunya diganggu Ya, Bapak. tidak apa-apa, saya senang sekali bisa berdiskusi dengan CGP atau calon guru pengurus. Iya. Mudah-mudahan Ibu cepat menyelesaikan pendidikan ini. Amin, dengan amin. sempurna. Amin Bapak. Terima kasih Bapak, Ya, saya sama-sama. ucapkan terima kasih. Mohon diri Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Maaf Ibu, mengganggu waktunya sebentar. Mungkin ya Bu ya, di salah-salah kesibukan Ibu, saya ada tugas Bu dari pendidikan pembelajaran terkait dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran gitu ya Bu ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya ajukan itu mengenai tugas ini. Nah, apakah Ibu bersedia Bu diwawancara oleh saya? Allah, terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Nah, kita mulai saja Ibu ya. Untuk pertanyaan yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pilihan moral? Yang saya hadapi, yang paling saya masalah itu komunikasi, karena kita jadi kena perasaan, jadi ya kita semacamnya seperti yang namanya dilema itu, kita mengalami kesulitan untuk menentukan sikap kita bersama untuk anak-anak ataupun untuk guru. Kita harus mempertimbangkan baik buruknya untuk yang bersangkutan, begitu juga dengan untuk sekolah. Kita di satu sisi harus ikut aturan, di satu sisi juga kita di lapangan agak berbeda dengan aturan yang ada gitu kan. Di sana kita satu pemikiran, kadang kita juga harus melihat di lingkungan sekitar masalah yang ada, kita lihat dulu masyarakatnya seperti apa, latar belakang mereka gitu kan. Setiap daerah itu kan berbeda-beda. Nah, itu menjadi satu pertimbangan juga ya, keadaan kalau berkaitan dengan anak juga kita memperhatikan anak juga gitu kan. Di satu sisi juga kita tidak mau kehilangan kita, kemudian
kemudian kita juga harus menyelamatkan juga, dan kita juga harus memperlihatkan bahwa itu harus ada keputusan atau pengambilan sikap yang sesuai dengan aturan. Memang di sini kita mungkin lebih mendekati yang bersangkutan dengan anak, kita mempertimbangkan anak yang terutama bagi kita adalah anak. Misalkan seperti keadaan anak suka nakal, ya suka misengir, suka bullying temannya gitu kan. Kita ini sudah memberikan berbagai macam, tapi memang latar belakang dari keluarga juga gitu. Kita mau keras ke orang tua, kita juga agak-agak gimana ya, untuk saat ini kita rentan sekali untuk berhadapan dengan orang tua, takutnya malah justru memperbesar masalah. Kalau tidak diselesaikan, itu juga kasihan ke teman-teman yang lain, ke anak-anak yang lain ya, yang dengan sikap tersebut. Tapi kita juga harus memberikan bahwa itu adalah salah. Satu sisi kita harus berhadapan dengan orang tua ya, untuk menyampaikan apa permasalahan anak tersebut, sehingga kami itu mengambil sikap untuk mendekati anak dulu. Setelah berkali-kali itu tidak berhasil, maka kami akan bekerjasama dan memberikan pemahaman dalam pertemanan. Juga anak yang suka dibulinya juga diberikan saran-saran bagaimana melindungi dengan yang baiklah. Kan kalau kita menyarankan untuk melindungi diri kan berbagai sikap itu bisa terjadi ya. Tapi kami di sini anak bisa melindungi diri tapi dengan yang cantik, itu tidak menimbulkan masalah lagi. Itu yang selama ini kami terapkan. Jadi melalui pendekatan yang dulu ya, kita bisa seperti apa baru kita ambil masalahnya seperti apa kronologisnya dulu ya, secara kronologisnya seperti apa, karena kita kan namanya juga anak-anak ya, kita harus mendengar pihak keduanya gitu ya, kronologisnya seperti apa, lalu belakangnya apa gitu kan, situasinya seperti apa. Mungkin situasi nanti akan mempengaruhi sikap. Itu saja kali ya. Oh iya, betul, baik Ibu. Untuk pertanyaan yang kedua ya Bu ya. Nah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan itu di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kepentingan? Mana ya? Ya memang sulit ya kalau kita berhadapan dengan seperti ini, dua-duanya benar, dua-duanya mengandung nilai kebaikan. Kalau seperti itu saya kadang berpikirnya kita mengedepankan norma dulu, norma dulu yang dikedepankan dengan berbagai pertimbangan, karena memang kalau norma itu nggak bisa tidak bisa diubah atau kita tidak bisa mengedepankan norma dulu, aturan, terutama agama ya. Saya tuh lebih ke agama mungkin ya untuk memutuskan gitu. Kalau masalah norma itu kan kebanyakan secara keagamaan, itu yang diambil oleh saya sebagai pegangan saya itu agama dulu gitu ya. Karena kalau sudah mengandung sara itu sangat berbahaya kalau kita salah melangkah dalam mengambil satu keputusan. Kemudian yang terlibat dalam masalah itu siapa saja, kita mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dalam masalah tersebut. Saya dilihat dulu ya orang-orangnya, kemudian permasalahannya itu sejak
ya saya berharap tidak ada konflik yang lebih baik lagi ketika hal itu terjadi. Semaksimal mungkin kita melakukan juga pendekatan ke orang-orang yang lebih kompeten di dalam orang tersebut ya, terutama dalam agama. Kalau misal kita ada kasus yang berkaitan dengan moral, ini dibela, ini benar, yang itu juga benar. Nah, di sana kita tidak bisa berpihak ke kemana-mana, kita ada di tengah, tapi kedua-duanya kita harus merasa dilindungi gitu ya. Gitu. Betul sekali Bu. Ya Ibu, baik Bu. Untuk pertanyaan yang ketiga ya Bu ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Langkah-langkahnya Bu seperti apa? Prosedurnya apa ya? Jadi kita memanggil dulu kali ya orang-orang yang berkaitannya yang mengalami kasus tersebut, kita identifikasi permasalahan ya, kita mencari yang menjadi permasalahan sehingga hal itu terjadi, kita kembangkan, kemudian kita mengambil saksi gitu ya yang melihat kejadian tersebut, kemudian kita akan membicarakannya sebaik-baiknya, dan kita pun tidak lupa meminta bantuan apabila masalah ini tidak bisa kita tangani ya, yang lebih senior misalkan, karena orang-orang senior pastilah punya pengalaman yang pernah dialami, mungkin kasusnya sama tapi keadaannya yang berbeda, mungkin itu. Kemudian kalau setelah mendapat pendapat dari senior juga kita mencari informasi, karena kebetulan sekarang kan berbagai hal adalah kita bisa mencari melalui gadget untuk menemukan informasi-informasi untuk mendapat bantuan seperti itu, supaya kita wawasannya akan lebih tambah lagi ketika kita mengalami satu masalah. Nah, ketika kita sudah mendapatkan informasi itu, kita kumpulkan dulu ya. Setelah mengumpulkan data, sebelumnya kan kita mencari menggali ya permasalahannya, mengumpulkan data, kemudian minta pendapat dari yang lebih senior, kemudian kita pun menambah pengetahuan kita, mencari informasi melalui media. Kemudian setelah kita mendapatkan apa yang kita butuhkan, kita barulah kita mengambil keputusan ya, dengan berbagai langkah mungkin yang jangan sampai langkah kita merugikan siapapun dan tidak mempertaruhkan nama sekolah gitu ya, gitu. Sedemikian rupa masalah-masalah tersebut itu memang masalah, tapi jangan sampai ada orang atau pihak ketiga yang mempengaruhi atau memanfaatkan situasi yang kurang baik itu. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya Bu nih, hal apa saja nih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan kepada kasus-kasus dilema etika tersebut? Hal yang dianggap efektif seperti apa Bu pengambilan keputusannya? Kalau menurut saya lebih ke pendekatan ya, pendekatan ke anak, pendekatan ke orang tua, diajak kerjasama dengan sekolah, apapun ada masalah baik itu diketahui atau tidak diketahui, saya meminta orang tua bila ada masalah-masalah tentang anak dalam belajar, apapun itu, ketika ada di sini dengan sekolah, silakan untuk bekerja sama dengan kami untuk sharing, untuk menyelesaikan masalah itu. Alhamdulillah pengambilan
dengan pengambilan sikap seperti itu, dengan kita melakukan pendekatan ke berbagai pihak, terutama anak dan orang tua, juga kita dengan guru untuk lebih fokus lagi, lebih meningkatkan perhatian kita kepada anak itu, alhamdulillah berhasil selama kerjasama ya dengan orang tua. Berkolaborasi soal Iya, iya. Baik Ibu. Nah sekarang hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu seperti apa? Tantangannya mungkin kita kembali ke rasa ya, Betul, rasa kita betul, gitu ya. betul. Kadang merasa nggak enak, Iya, nggak enak. iya, betul. Pertimbangan kita ini emang kita menjalankan sesuai dengan aturan. Iya, betul. Ya, tapi kita bertabrakan dengan Iya. perasaan, kok kayaknya gimana ya, kita kadang dengan perasaan lah. Kita Iya. sebelum kita memberikan ke orang lain, kita yang merasakannya dulu. Apabila hal itu terjadi dengan saya, apa perasaan saya Iya, bagaimana? betul. Maka saya akan terus mengolah dulu lah, ya, mengolah dulu dengan rasa dulu, kita kaitkan dengan peraturan secara baik agama maupun dari agama ya, itu yang menjadi pertimbangan. Kadang kita memang satu dilema ya kan, kita ingin sesuatu yang baik belum tentu diterima dengan baik oleh orang lain, padahal kita maksudnya baik ya, tapi belum tentu diterima baik oleh orang yang kita maksud. Iya. Baik Ibu. Pertanyaan selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu Ibu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ada Ibu itu langsung menyelesaikan di tempat permasalahan tersebut atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya, baik itu dalam bentuk ataupun prosedurnya seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Misalkan ada masalah, saya tidak langsung bertindak. Mungkin untuk pertolongan pertama ya saya lakukan, tapi untuk penyelesaian saya juga harus merenungkan dulu, memikirkan dulu, mempertimbangkan kemungkinan baik buruknya itu, pertimbangan dulu lah istilahnya ya, pertimbangan dulu. Jadi kita memang melakukan ketika kejadian misalkan anak ini terjadi sesuatu, kita langsung melakukan pertolongan pertama, kita bertindak. Tapi untuk melakukan suatu memecahkan masalahnya, saya akan merenung dulu, berpikir dulu, mempertimbangkan dulu yang mana yang lebih baik gitu. Takutnya kalau tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu, takutnya salah. Kalau tanpa pertimbangan akan salah, baik peraturan ya yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Baik Ibu. Kemudian Bu, adakah seseorang Bu atau faktor-faktor apa nih yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Bu? Kalau masalah ini yang membantu banyak sekali ya. Kita akan bekerja sama dengan guru, kita bicarakan dengan guru dulu ya, apa yang seharusnya sebaiknya kita ambil dalam mengatasi atau menyelesaikan satu masalah tersebut. Kita bicarakan dengan semua guru, kita duduk bersama, sebaiknya kita bertindak seperti apa. Saya minta pendapat dari kemudian menanyakan latar belakang anak tersebut, misalkan bagaimana keadaannya di keluarganya, bagaimana lingkungannya. Itu yang banyak membantu adalah guru. Selain itu saya juga akan berkolaborasi dengan pimpinan saya juga, dengan komite gitu ya. Jadi banyak pihak lah yang banyak membantu saya. Ini Bu pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Nih, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik nih dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika tersebut?
dilama-lamain lah. Kalau ada masalah itu memang kita harus cepat, tapi dengan pemikiran yang tenang. Kemudian kita sudah punya pegangan ya, tindakan apa yang harus kita ambil gitu. Karena ya namanya juga kayak berat sekali gitu ya. Kita tidak bisa sembarangan mengambil keputusan dan tidak bisa membiarkan gitu kan. Kita harus lebih cepat, tapi bagaimana caranya penanganan masalah tersebut bisa menghasilkan atau berakhir dengan baik. Jadi ya menurut saya memang tidak bisa masalah itu terjadi langsung kita tangani, tidak bisa. Memang kita harus mundur selangkah dulu kali ya untuk mempersiapkan diri untuk maju. Pertanyaannya sudah selesai gitu ya, banyak sekali manfaat atau apa ya pelajaran yang dapat saya ambil dari sharing-sharing seperti ini dari Ibu juga. Insya Allah banyak sekali Bu manfaatnya selama ini Ibu mengambil keputusan itu Masya Allah bijak sekali gitu ya Bu ya. Jadi dipertimbangkan dulu gitu, jadi baik buruknya untuk orang lain gitu ya, keputusan itu memang tidak menimbulkan kerugian gitu ya Bu ya untuk salah satu pihak. Pokoknya semuanya harus beres, harus ada manfaatnya juga gitu ya Bu, seperti itu. Baik Ibu, terima kasih Bu atas waktunya, maaf mengganggu ya Bu ya. Sama-sama. Maaf bila apa yang saya sampaikan itu tidak sesuai dengan Masya Allah Ibu, banyak sekali nih Bu manfaatnya pokoknya Ibu. Masya Allah luar biasa gitu ya Bu, terima kasih saya ucapkan. Saya banyak sekali Bu manfaatnya yang saya dapat ambil. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Ibu. Saya mohon undur diri ya Bu ya, terima kasih sekali atas waktu dan ininya sharing-sharingnya Bu ya. sama-sama. Terima kasih juga. Agak deg-degan dong ya. Ya Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.